ditinggikan. Bukan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah begitu tanpa mic lagi. Wah, ini nggak bisa. Terus yang ketujuh yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu. Nabi bersabda, "Idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum." Sahih Bukhari 662. Jika waktu salat sudah masuk, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah satu di antara kalian berazan. Dan tidak sah azan jika waktu belum masuk. Wala tahdurus salatu illa bidukhuli waqtiha. Jadi tidak sah azan itu jika waktu belum masuk, kecuali illa fi subhi, subuh. Apa itu? Fa innahu yajuzu min nisfil lail lama sa'ati fi sunanil azan, kecuali waktu subuh, yaitu ada azan pertama dan azan kedua. Azan kedua harus masuk waktu, azan pertama tidak, gitu. Nah, ini syarat sahnya azan Islam. Mumayyiz, laki-laki, kalimatnya tertib, kemudian 5 berkesinambungan, keenam meninggikan suara untuk sholat berjamaah, yang ketujuh masuknya waktu, gitu. Nah, sekarang sunanul adzan, sunnah-sunnahnya adzan. An yatawajjahal muadzinu ilal qiblah. Muadzin itu sunnahnya menghadap kiblat, Pak. Menghadap kiblat. Meskipun boleh menghadap sana, boleh menghadap utara, selatan, boleh. Tetapi sunnahnya menghadap kiblat. Kenapa? Li'annaha asyraful jihadi. Karena kiblat itu merupakan arah yang paling mulia. Sunnah yang kedua, wa an yakuna tahiran minal hadatsil asli wal akbar. Hendaknya orang yang berazan itu sunnahnya adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Meskipun boleh berazan belum punya wudu, atau bahkan lebih parah dari itu. Misal habis berhubungan badan dengan istri, kemudian waktu masuk kok nggak ada azan, belum mandi lagi, langsung loncat ke masjid, azan boleh, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah azan. Yang ketiga, wa an yu'adzina qa'iman liqali ya Bilal kum fanadilis salat. Sunnahnya azan itu berdiri, di menghadap kiblat dan berdiri. Meskipun boleh duduk. Nih, orang tidak sakit, ya tidak sakit, tidak payah, tidak sedang sangat capek, kemudian duduk, boleh, sah. Namun tidak mendapatkan pahala sunnah azan, yaitu berdiri. Karena ada, Pak, di masjid tertentu, masjid besar masjidnya, milik Pemda, imamnya 6 orang hafal Quran semua, dan yang 2 juara internasional hafal Qurannya. Saya akan nyebut masjidnya. Muadzinnya duduk begini, Pak. Ini muadzin itu duduk di kantor, bukan di dalam masjid, duduk begini. Hayya 'alas shalah. Saya tahu karena waktu itu jadwal saya ngisi kuliah zuhur, kultum zuhur. Karena saya akrab dengan ketua DKM-nya, pengurusnya, saya nyoba masuk kantor.
Lah, yang azan di kantor, sambil duduk begini. Ntar sambil minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umpama sambil merokok, tak jotos itu. Akhirnya kan perlu diajari, Pak. Mungkin saja sang muadzin tidak ngerti bahwa sunnahnya azan itu berdiri dan sunnahnya lagi menghadap kiblat. Mungkin tidak ngerti. Mohon izin. Kalau mudah-mudahan Ustadz kita nggak begitu, insya Allah. Yang nanti ini saya sampaikan jam 7 pagi di depan para penghafal Quran di Masjid Al-Azhar. Dan nanti ada pengajian khusus para imam yang hafal Quran 30 juz di Al-Azhar. Jadi maaf, banyak teman-teman imam yang hafidhul Quran itu malas ngaji. Merasa sudah hafal Quran, gak mau lagi ngaji. Itu penyakit. Penyakit, Pak. Dan mudah-mudahan antum enggak, bukan termasuk bang itu. Laisa minhum insyaallah. Mentang-mentang sudah hafal Quran malas ngaji, Pak. Malas ngaji. Akhirnya apa? Akhirnya tidak pinter-pinter. Enggak pinter-pinter atau sok pinter begitu. Makanya sering saya katakan kepada anak-anak santri saya, enggak cukup hanya hafal Quran, enggak cukup. Kalau cuma modal hafal Quran, Abdullah ibnu Muljam itu hafal Quran 30 juz, imam masjid, tapi su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Karena pemahamannya terhadap Al-Quran yang ia hafal, yang ia lafadzkan. Setiap imam itu pemahamannya ikut pemahaman kaum Khawarij. Contohnya apa, Pak Taufik? Ali kafir, Utsman kafir, Umar bin Khattab kafir. Yang Islam hanya dia sama kelompoknya gitu kan. Itu Abdullah ibnu Muljam, hafal Quran, imam masjid, tapi wafatnya su'ul khotimah. Kenapa? Gara-gara ilmunya tentang Al-Quran minim, gampang mengafirkan orang sesuai dengan pemahamannya itu. Nah, ada sebuah masjid, saya nggak menyebut nama masjidnya. Saya diminta untuk datang diskusi karena di masjid itu ada penceramah Ustadz Doktor ditangkap Densus 88. Ditangkap dan sekarang sedang sidang-sidangnya. Terus nanya ke saya diundang dalam rangka diskusi. Saya nggak paham awalnya diundang dalam rangka apa. Singkat cerita, Pak Taufik, kemarin kami didatangi Densus 88. Yang kedua didatangi Baintelkam Polres Bekasi. Emang kenapa? Karena di antara pemateri kami terindikasi ikut jaringan JI, Jamaah Islamiyah. Saya kejar, siapa namanya? Fulan bin Fulan. Langsung spontan saja pantas, tak gitu ya. Pantas gitu. Kebetulan saya kenal. Gitu. Ya pantas. Untung di KM-nya ketua yayasan nggak dipanggil gitu. Kenapa? Karena ustadz tersebut sudah di nonaktifkan jadwalnya 2 tahun yang lalu. Umpama masih kena itu, meskipun minimal harus berhadapan dengan Densus 88, Pak Intelkam Polri untuk diminta keterangan. Kan nggak enak juga kan? Nggak enak. Itu. Nah, yang seperti itu Pak banyak gitu loh. Kenapa? Semangat baca Quran, tetapi ilmunya tidak dalam, tidak luas, sehingga gampang mengkafirkan orang lain, bahkan mengkafirkan pemimpinnya sendiri seperti Umar kafir, Utsman kafir, Ali bin Abi Thalib kafir.
dan halal darahnya untuk ditumpahkan. Itu akibat dari hafal Quran tidak mau mengkaji lagi, gitu. Makanya gak cukup hanya hafal. Nah, kemudian sunnah yang keempat, di sini yang adzan ada, yang suka adzan ada. Oh baik. Jadi yang adzan begini, yang keempat, wa an yaltafita bi unuqila bi sadri, menoleh ke kanan ke kiri, tapi bukan dadahnya, tapi lehernya. Contoh, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, gitu, ke kiri. Prakteknya begini. Hayya 'alas shalah. Nah, terus kedua sama, gini. Hayya 'alas shalah. Bukan begini. Hayya 'alas shalah. Enggak begini. Yang bergerak lehernya bukan badannya. Gitu. Pun ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi posisi dada tetap ke kiblat, yang noleh ke kiri lehernya ini. Itu tentu karena leher kepala ikut gitu, Pak. Jangan nanti lehernya ke kiri, kepala ke kanan, sakit kepala ntar. Ya, itu sunnahnya begitu. Yaitu yaminan fi hayya 'alas shalah, ke kanan ketika baca hayya 'alas shalah, wa yasaran hayya 'alal falah, dan ke kiri untuk hayya 'alal falah. Itu. Yang kelima, an yurattila kalimatil adzan wa huwa ta'anni. Azan itu disunnahkan dengan perlahan-lahan. Wa huwa ta'anni. Tidak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, enggak begitu. Santai. Allahu akbar. Tapi juga jangan mentang-mentang suaranya bagus, nafasnya panjang, kepanjangan. Takut lupa, Pak. Itu pernah di Masjid Az-Zikra Galaksi, milik saya sendiri di Galaksi. Ia baca begini. Hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alal falah ujungnya Allah. Kenapa lupa kepanjangan? Mungkin begini. Falah apa ya? Dia lupa dengan apa yang dia baca. Itu terjadi santri saya asal Sulawesi, tepatnya Gorontalo. Namanya Muhammad Ronald. Nal ya, Afwan Nal, buat contoh aja Nal. Kalau mendengar. Nah, santri saya memang bagus suaranya, panjang, saking panjangnya lupa, gitu. Dan lupa dua kali. Yang pertama karena lupa, yang kedua khotib baru turun dari khutbah pertama langsung komat. Jumatan, Pak, jamaahnya 2000 lebih. Nah, ini santri.